Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi perlindungan dan rahmat bagi kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, pada saat ini saya bersama beberapa kawan dari Indonesia Timur, boleh dikata teman-teman yang berlatar belakang aktivis semua. Di antaranya Pak Hasbi, kemudian ada Pak Mahmud Rengi Purwari, kemudian ada Pak Saiful Caniago, ini mantan wakil ketua umum KNPI. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang fenomena yang saat ini lagi rame, yaitu fenomena Anies Rashid Baswedan sebentar lagi masa jabatannya berakhir sebagai gubernur DKI, tepatnya pada tanggal 16 Oktober yang akan datang. Kita mau ingin bincang-bincang dengan mereka bagaimana tanggapan mereka tentang figur atau sosok Anies Rashid Baswedan dengan segala tanggapan yang berkembang di masyarakat hari-hari ini, terutama setelah Partai Nasdem mencapreskan beliau sebagai salah satu calon presiden pada pemilu 2004 yang akan datang. Kita mulai dengan Pak Hasbi, beliau ini berasal dari Papua. Gimana Bang Hasbi atau teman-teman Papua Barat, teman-teman melihat tentang sosok Gubernur Anies Rashid Baswedan, terutama terkait dengan perbincangan berbagai pihak terkait dengan bisa calon presidennya di masa depan atau di pemilu yang akan datang. Kita minta komen mereka atau setidaknya komen mereka sebentar. Silakan Pak Hasbi duluan. Baik, terima kasih Bang Jun. Terkait dengan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh Nasdem ya, sebagai anak muda, saya memandang bahwa Anies Baswedan ini adalah salah satu tokoh yang memang menjadi panutan bagi kita sebenarnya untuk kalangan anak muda ya. Dan beliau sudah membuktikan bahwa pernah memimpin DKI Jakarta ini secara baik dan memberikan gagasan, pikiran untuk membangun DKI Jakarta ini secara aman, maupun proses perekonomiannya juga jalan secara normal ya. Walaupun pada saat beliau sebagai gubernur DKI Jakarta itu pas pada saat bertepatan dengan COVID-19. Saya sendiri secara pribadi saya melihat bahwa Bang Anies ini adalah salah satu figur fenomenal, dan langkah yang diambil oleh Nasdem ini adalah langkah yang sangat luar biasa, langkah yang sangat berani dan serius, dan menampilkan satu tokoh muda yang betul-betul cerdas dalam cara berpikir intelektualnya, dan beliau bisa masuk ke semua. Dia tidak berbicara tentang persoalan perbedaan maupun bicara tentang diskriminasi dan kelompok tertentu, sehingga beliau adalah salah satu figur yang pas dan pantas sebenarnya untuk calon presiden. Cuman kita harus garis bawahi bahwa ini adalah politik. Tentunya dari partai-partai lain punya figur tertentu yang bisa ditampilkan untuk calon presiden. Ada beberapa calon presiden yang dari beberapa partai lain, tapi saya coba memberikan sedikit pandangan saya sebagai tokoh muda atau anak muda dari Papua Barat. Saya melihat bahwa figur Bang Anies ini adalah salah satu figur yang betul-betul fenomenal bagi kalangan muda, sehingga ya bagi saya dan teman-teman, saya berharap bahwa figur ini berjalan sampai pada tahapan pencalonan, biar kita bisa memilih seorang figur betul-betul secara demokrasi. Siapapun dia yang dicalonkan oleh partai-partai tertentu, jangan sampai persoalan politik akan mendiskreditkan calon-calon lain. Tapi marilah kita bermain politik untuk calon presiden ke depan harus lebih baik. Dan itu yang saya menganggap bahwa ini sudahlah figur yang betul-betul sangat dinanti-nantikan sebenarnya oleh
berbagai macam tokoh-tokoh muda yang akan tampil dan akan maju ke depan, yang sekarang muncul dan kita lihat yang sangat bagus sekarang ini, yang lainnya belum muncul ya, tapi salah satu figur yang sudah membuktikan kinerja dia Di dan DKI ya. dedikasi dia terhadap bangsa dan negara ini, itu adalah sosok Bang Anies Baswedan. Terima kasih, itu mungkin pandangan dari saya kepada teman-teman sekalian untuk melihat seorang figur Bang Anies. Saya tidak terlalu kenal dekat, cuman saya lihat dari latar belakang dia sebagai organisasi, pendidikannya, dan apa yang pernah sudah diperbuat sebagai pernah menjabat sebagai birokrasi. Menurut Adinda, dia punya peluang besar untuk memenangkan pilpres yang akan datang. Gimana? Kalau proses politik ini berjalan secara normal dan tidak ada intrik politik lain dalam pencalonan ini, saya yakin bahwa beliau bisa menangkan pertarungan, khususnya untuk persoalan politik calon presiden ke depan. Karena ini langkah maju yang diambil oleh Nasdem ini, dia membuat peluang sangat besar untuk beliau sangat dikenal dan bisa tersosialisasikan secara baik. Dan beliau punya peluang sangat besar untuk menjadi orang nomor satu Republik ini. Berarti langkah Nasdem itu tepat ya? Langkah Sebagai Nasdem sangat partai itu tepat. sangat tepat untuk Ya. mendorong orang seperti Pak Anies, Ya. mencapreskan orang seperti Pak Anies ini ya. Saya menganggap bahwa langkah Nasdem yang dimotori oleh Pak Surya Paloh ini adalah langkah cerdas dan langkah yang sangat berani untuk melakukan terobosan-terobosan politik baru. Bahwa masih jauh, tapi dia sudah memperkenalkan kepada rakyat bahwa inilah figur atau calon presiden yang dimajukan oleh Partai Nasdem. Dan ini adalah langkahnya adalah untung dan ruginya. Iya. Sehingga ketika orang itu tidak percaya terhadap Anies, bisa dievaluasi saat ini. Kalau dipercaya justru diperkuat. Iya. Nah, oleh sebab itu pada saat inilah salah satu partai yang saya anggap partai yang paling cerdas dan berani itu adalah Nasdem. Ya. Dan ini partai ini sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian. Pak Hasbi, apa komentar salah seorang tokoh muda lah dari Papua, dan kebetulan kita sama-sama lagi ngopi di sini minta pendapatnya tentang soal pencapresan Anies Baswedan dan berbagai isu yang berkembang saat ini di tanggapan masyarakat. Ini berikutnya adalah kita minta tanggapan sedikit dari Pak Mahfud Reni Purwarin. Beliau ini adalah mantan Ketua PAN Maluku. Pak Mahfud, pertanyaannya sama, bagaimana tanggapan Pak Mahfud soal fenomena Anies Baswedan, dan kemarin kita sudah tahu bahwa Partai Nasdem telah mencalonkan beliau sebagai salah satu bakal calon presiden pada pemilu 2024 yang datang, dan kemudian muncul berbagai tanggapan yang berkaitan dengan itu. Menurut Pak Mahfud sebagai salah satu boleh dikata sebagai tokoh muda lah karena memimpin Partai Amanat Nasional di tingkat provinsi. Silakan Pak Mahfud. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya kira kita bahas soal pemimpin. Anies adalah pemimpin muda yang bertalenta. Ada dua kelebihan yang dimiliki oleh Anies yang tidak dimiliki oleh calon presiden lain. Yang pertama soal wawasan internasional. Dibandingkan dengan calon-calon lain, Anies punya wawasan internasional sangat besar sekali. Dan Indonesia ini harus diletakkan dalam konteks global sebagai pemimpin global. Dan dia punya pergaulan yang luas di level internasional Anies juga. memenuhi persyaratan itu. Dibandingkan dengan calon yang lain, Anies punya kelebihan. Dia bisa mempromosikan Indonesia di mata internasional, dan itulah figur yang relevan dalam konteks ekonomi dunia global sekarang, apalagi dunia milenial, untuk meyakinkan dunia agar bisa melirik Indonesia. Dan itulah syarat pemimpin di era global sekarang. Yang kedua, dari aspek pendidikan, Anies S3, yang lain S1 dari Amerika Serikat lagi ya, ya. di perguruan tinggi yang terkenal di Amerika Serikat lagi ya. Anies S3 Pak, yang lain S1 Pak. Dari segi keilmuan sudah Anies lebih. Kita harus memilih pemimpin yang punya keilmuan lebih, agar dia bisa menata bangsa ini maju ke depan. Jangan memilih pemimpin yang aspek ekonominya rendah.
Wah, itu sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu dengan dua syarat ini saja, Anies sangat relevan karena itu dicalonkan oleh Nasdem sebagai pemimpin yang punya visi jauh ke depan. Itulah yang membuat Nasdem melirik dan mempercepat proses pencalonannya sebagai calon presiden. Selain itu rekam jejak dia sebagai pemimpin Ya, rekam jejak ya. di DKI terutama. DKI Jakarta. Banyak keberhasilan, banyak prestasi yang telah dicapai oleh Anies. Walaupun tidak sempurna ya, tapi sebagai pemimpin saya kira dia relevan untuk dijadikan contoh tadi. Apalagi kita sebagai generasi muda harus bisa mengikuti contoh yang dilakukan oleh Anies sebagai pemimpin muda. Yang Pemimpin visioner, yang punya intelektual yang tinggi ya. bukan hanya punya visi nasional, tapi dia juga punya visi internasional, punya diplomasi yang sangat mumpuni untuk bagaimana mengangkat harkat dan martabat Indonesia di mata internasional. Saya kira itu. Kalau di satu lagi, kalau secara ente kan sarjana ekonomi. Ya. Kalau dari sisi ekonomi gimana? Ya artinya dengan keberhasilan dia, itu otomatis geliat ekonomi tetap kan tumbuh di Jakarta ini. Dan kita lihat sekarang, dulu 2 tahun kemarin kan sepi Ya. waktu COVID. Sekarang Jakarta macet, Pak. Macet itu artinya sinyal bahwa ekonominya bergerak, semua sektor bergerak, sehingga menghasilkan kemacetan itu. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Karena itu Nasdem, kenapa Nasdem harus mempercepat? Karena inilah kecerdikan Nasdem sebagai partai yang pragmatis idealis ya. Orang bilang dia adalah pragmatis, dia di tengah-tengah, tidak ideologis, tidak juga pragmatis. Inilah kelebihan Surya Paloh, bisa menangkap peluang politik, dan menurut Rocky, Surya Paloh dan Nasdem untung banyak dalam menetapkan Anies sebagai calon presiden. Dan saya kira itu tepat, sebab mana dijelaskan juga oleh teman saya dari Papua, Asli. Saya kira itu pas lah menjawab soal pemimpin. Kita tidak bicara presiden, kita bicara pemimpin. Presiden belum tentu jadi pemimpin, tapi pemimpin bisa jadi presiden. Kita memilih pemimpin, Pak. Soekarno itu adalah pemimpin. Bahkan pemimpin dunia Soekarno itu. Nah kita berharap ada yang mengikuti jejak Soekarno. Dia bisa menganggap Indonesia di mata internasional. Dia bisa membuat non-blok. Ya, organisasi apa negara-negara non-blok yang dilakukan Itulah itu ya. karya Soekarno karena dia sebagai pemimpin dunia. Dan kita harap Anies bisa, ketika dia terpilih jadi presiden, dia bisa membuktikan itu. Ya. Semoga tercapai. Amin. Ya. Saya kira demikian. Ya. Untuk sementara itu dulu ya, Ya. dari Maluku, dari Pak Mahfud, Ya. Pak Mut. Dan sekarang kita beralih ke Bung Saiful sebagai salah satu anak muda dari pernah menjadi wakil ketua umum DPP KNPI pada beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Dan bagaimana Bung Ipul Anda sebagai salah satu tokoh pemuda lah ya yang pernah memimpin walaupun sebagai wakil ketua umum DPP KNPI melihat sosok Anies Rashid Baswedan dan setelah dicapreskan oleh kali lagi saya capreskan oleh Nasdem, berbagai komentar bermunculan, ada yang positif, sangat positif dan ada yang juga negatif. Setidaknya ada beberapa orang mengatakan seperti ada kemarin ada profesor siapa yang ahli komunikasi dari UI mengatakan apa kelebihannya Anies misalnya. Silakan Bung Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi saya menilai Pak Anies Baswedan memiliki kapasitas intelektualisme yang tentunya cukup optimal kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh bangsa lainnya. Nah tentu nilai intelektualismenya Pak Anies merupakan suatu prestasi yang harus diapresiasi oleh semua pihak, semua warga negara Indonesia. Secara pribadi pun saya memberikan apresiasi baik terhadap Pak Anies pada aspek intelektualismenya Pak Anies. Kemudian berkaitan dengan deklarasi Partai Nasdem untuk kemudian
akan mengusung Pak Anies Baswedan pada momentum pemilu 2024 nanti, tentunya ini langkah baik yang dilakukan oleh Partai Nasdem untuk kemudian bisa minimal melakukan perubahan pada aspek kepemimpinan di Indonesia. Tapi kemudian menurut hemat saya bukan saja pada untuk melihat masa depan Indonesia, tentu bukan saja pada aspek intelektualisme saja, tapi harus dilihat pada semua aspek. Karena menjadi presiden di Indonesia tentu akan diperhadapkan dengan berbagai problematika bangsa yang hari ini kalau kita lihat kan sedang juga dihadapi oleh presiden saat ini, Pak Jokowi. Banyak masalah yang harus dilakukan yang harus juga dilakukan oleh nanti presiden kemudian nanti. Oleh karena itu Pak Anies tidak bisa saja mengandalkan intelektualismenya Pak Anies, tapi juga Pak Anies harus melebihkan kapasitas beliau pada aspek-aspek lainnya. Misalnya beliau juga harus pada aspek sosial, pada aspek politis, semua aspek lah. Karena menjadi pemimpin itu bukan hanya pada satu aspek saja, sehingga kemudian presiden, kalau misalnya Pak Anies kemudian terpilih pada pemilu 2024 nanti, Pak Anies harus bisa tampil untuk kemudian bisa berhadapan dengan semua masalah. Karena saya menduga Indonesia ke depan akan diperhadapkan pada masalah yang jauh lebih besar, banyak tantangan. Oleh karena itu memang secara pribadi saya menilai sosok Pak Anies mampu terhadap itu, tapi kemudian ini yang mesti harus dimaksimalkan lagi, potensi kepemimpinan yang mesti harus dilengkapi lagi oleh Pak Anies. Sebagai pemuda, sebagai KNP itu kan wadah penyatu, ya, wadah penampung seluruh organisasi kepemudaan di Indonesia. Berarti kan dalam konteks, misalnya dia selalu menekankan, Anies di mana-mana selalu menekankan tentang pentingnya persatuan, pentingnya keadilan, dalam pentingnya kesetaraan di kalangan masyarakat. Sebagai mantan wakil ketua umum KNPI, Anda melihat visi dan prakteknya dia di DKI selama ini gimana? Kalau saya nilai secara objektif, memang Pak Anies mampu terhadap itu. Pak Anies mampu menjaga keseimbangan untuk kemudian memastikan harmonisasi kehidupan bermasyarakat. Terbukti di Jakarta, alhamdulillah sangat optimal dari sisi sosial kemasyarakatannya. Tapi kemudian saya menyarankan kepada Pak Anies harus untuk menjadi pemimpin di Indonesia ini, Pak Anies akan diperhadapkan dengan bukan hanya banyak problematika bangsa, tapi juga heterogenitas masyarakat. Ini yang kemudian harus dipahami bahwa Indonesia bukan hanya orang Jawa, bukan hanya orang Sumatera, tapi juga ada orang Papua, ada berbagai macam suku bangsa. Pak Anies sebagai orang Jawa mesti harus adaptif terhadap karakteristik semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini yang kemudian Pak Anies harus melengkapi nilai-nilai kepemimpinan Pak Anies untuk kemudian kalau misalnya Pak Anies terpilih sebagai presiden, Pak Anies harus mampu berhadapan dengan problematika heterogenitas masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Iya, oke. Terima kasih. Ada satu yang saya mau ingin kasih kesempatan sekitar 1-2 menit ke masing-masing terkait dengan apa yang sudah dikomentari tadi, dan ada harapan-harapan yang dititipkan dan dianggap bahwa sangat layak Pak Anies dengan track record yang dimiliki. Salah satu misalnya Pak Hasbi ini kan juga dari Papua, baru datang lagi dari Papua. Anda melihat tentunya masyarakat Papua dengan informasi yang melalui televisi dan lain-lain, ini kan masyarakat Papua pasti juga sudah tahu bahwa Anies sudah dicalonkan, ya, salah satu pemimpin. Bagaimana respon masyarakat Anda membaca situasi dukungan? Adakah misalnya di Papua itu ada simpati bahkan dukungan terhadap misalnya
ke Anies. Anies misalnya, karena selama ini kan pada surveyor kan mengatakan bahwa di Papua, di Maluku, NTT dan apa-apa itu kan Anies itu sangat sangat minim didukung. Kira-kira Anda memotret baru pulang dari Papua, baru datang dari Papua ini kan, situasi di tentang apa tanggapan masyarakat lah, mungkin satu tidak semua tapi satu dua menurut Anda sudah menjadi perbincangan dan mereka apa namanya semacam menaruh harapan terhadap atau dukungan lah nanti terhadap jika Anies ini terus dicalonkan oleh partai-partai koalisi. Ini kan baru Nasdem ya. Dan misalnya sampai ke gelanggang pemilu 2024 yang akan datang. Ada dukungan, bagaimana dukungan di masyarakat yang Anda lihat di Papua? Ya, kalau secara pribadi saya melihatnya bahwa belum ada yang secara terang-terangan membentuk relawan atau dukungan secara organisasi. Oh di Papua kemarin sudah keluar itu dari Papua, Ya, sudah ada yang relawan. Ya, cuman maksudnya kan yang saya lihat ya, Iya. saya lihat bahwa untuk gerakan sosialisasi secara terbuka untuk ini yang mungkin belum ya. Tapi ada beberapa kelompok-kelompok yang sudah membentuk relawan, dan dari hasil diskusi-diskusi kita teman-teman secara nasional, mereka melihat berbagai macam informasi yang ada di YouTube maupun di media-media tentang dukungan Nasdem terhadap Bang Anies sebagai calon presiden 2024 itu di Papua secara keseluruhan sudah punya dukungan Artinya tanggapan masyarakat positif. Papua Barat ya, tanggapan masyarakat Anies secara positif karena kita lihatnya bahwa belum waktunya, cuman ini kan masih dalam tahap pencalonan oleh partai Nasdem, sehingga ya kita belum melihat bahwa ada campur tangan dari partai-partai koalisi lain untuk membentuk relawan-relawan itu belum ada. Tapi secara individu yang punya simpati itu sangat banyak untuk kalangan aktivis, anak-anak muslim yang punya kajian-kajian dan punya diskusi-diskusi tertentu bahwa melihat ini Anies ini adalah sosok figur yang bisa merangkul semua komponen masyarakat, dan dia tidak bisa berbicara tentang keberpihakan kayak kelompok-kelompok tertentu, dan itu secara objektif kita harus melihat. Dan itu juga sudah dibuktikan ketika memimpin DKI ya. Ya, itu pemimpin DKI ya, beliau secara objektif Merangkul semua kelompok. merangkul semua kelompok. Dan secara pribadi saya melihat bahwa sebenarnya ini figur yang sudah tepat ya, dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa langkah Bang Anies ini adalah seorang figur yang betul-betul bisa diterima oleh semua pihak, dan dia sudah membuktikan bahwa dia setiap ada kegiatan diundang, beliau datang gitu, walaupun beliau sebagai gubernur DKI Jakarta. Beliau datang ke Papua, datang ke Papua Barat, beliau datang ke Maluku Utara, Sudah pernah datang juga ya. dan ini adalah figur yang sangat luar biasa ya, dan dia tidak menonjolkan dirinya sebagai seorang figur yang betul-betul punya arogansi atau apa, tidak ada itu. Dan semua orang yang mau ketemu, mau foto, mau ini, beliau welcome semua. Nah, ini yang betul-betul yang kita sebagai kalangan muda kita mengharapkan figur seperti ini. Bi, sebelum kita tutup dan kita akan kita minta juga komentar dari Maluku dan kemudian Pak Saiful. Itu kan misalnya dalam kepemimpinan di DKI terutama setelah Covid itu kan berbondong-bondong masyarakat, pemimpin-pemimpin Eropa datang ke Jakarta ya, dan ketemu dengan Anies baik diskusi maupun mereka kerjasama untuk membangun kota-kota di dunia misalnya seperti kemajuan Jakarta dari sisi transportasi dan sebagainya. Ini kan menandakan bahwa seperti itu tadi, bahwa dia memiliki perkawanan yang luas, istilah perkawanan bukan bahkan jaringan ya. Kawan dari Jepang, Perdana Menteri Jepang rupanya sama-sama satu kuliah yang sekarang. Kemudian di beberapa negara di Inggris, di Jerman, di Perancis, kemarin kan pada datang-datang benar-benar berulang-ulang kan. Nah, bagaimana tanggapan dalam kaitan masalah bahwa dia punya kawan, punya jaringan yang luas di dunia internasional? Ya, itu yang tadi kita bilang, beliau punya pengalaman yang sangat segudang, yang sangat luar biasa ya, karena dia kuliah di luar negeri dan dia punya berbagai macam segudang pengalaman ketika dia kuliah di luar negeri. Dan yang terpenting bagi seorang pemimpin itu adalah komunikasi ya, komunikasi dengan terutama beliau ini menguasai bahasa asing secara baik kan, secara sempurna, secara baik kan, sehingga ya untuk mengkomunikasikan sesuatu yang menjadi kepentingan bangsa dan negara itu beliau sudah sangat luas. Beliau sudah punya muatan itu, dan beliau tahu tentang bangsa dan negara ini
punya kelemahan dan kelebihannya di mana. Itu yang paling terpenting. Kita tahu tentang kelemahan dan kelebihan bangsa ini, tapi kita tidak bisa berkomunikasikan secara baik, maka itu adalah menyebabkan kelemahan kita sangat besar. Sehingga bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain di luar bisa memandang remeh terhadap kita karena komunikasi itu sangat penting. Bang Anies dia memiliki itu, dan dia punya segala pengalaman untuk berkawan dan berteman dengan. Saya ada beberapa kali nonton di YouTube-nya beliau ketika di dunia internasional beliau berkomunikasi secara baik di CNN ya, untuk memaparkan bagaimana membangun DKI Jakarta itu dalam kondisi pemulihan COVID. Dan saya nonton secara, saya bilang, saya secara pribadi saya bilang ini adalah seorang figur yang sangat luar biasa ketika memimpin bangsa dan negara ini. Cuman artinya bangsa dan negara ini kalau pada saatnya dia benar-benar oleh partai-partai koalisi mencapreskan beliau tidak memilih rugi gitu. Ya, sudah sangat rugi. Tapi ya biar bagaimanapun kita tidak bisa menjudge seperti itu, cuman kan harus partai-partai lain juga punya figur. Ketika mereka mengkaji dan beberapa macam figur yang akan didorong sebagai pemimpin bangsa dan mereka menganggap bahwa Anies ini layak, pasti mereka akan bergabung dengan Nasdem. Dan itu saya berharap bahwa tidak ada upaya bukan persoalan upaya-upaya, tapi saya berharap bahwa partai-partai ini tidak ada sifat malu atau sifat bahwa Nasdem udah duluan, tapi kita berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara ini kita betul-betul harus bersatu untuk mendorong satu figur yang betul-betul luar biasa seperti Bang Anies. Walaupun figur-figur lain juga ada, cuman kan kajian untung dan ruginya saya pikir dari partai-partai lain itu ada orang-orang cerdas yang ada juga situ, ada Golkar, PDIP. Tinggal mereka mencari figur-figur lain. Kalau memang mereka figurnya nggak pas, maka mereka pasti akan mendorong wakilnya untuk misalnya beliau untuk membantu Bang Anies membangun bangsa dan negara. Ini kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan individu ataupun partai politik. Itu yang paling terpenting. Terima kasih Bang. Pertanyaan yang sama, Bang Mut langsung saja komen 1-2 menit. Ya, terima kasih memang. Saya melihat sisi kelemahan dari Anies yang sekarang lagi masih menjadi polemik ya, kontroversi. Nah, dalam konteks tadi pergaulan dia kan dia diundang oleh negara-negara Eropa misalnya kan, bisa Nah, yang itu harus saya ada masuk Inggris. nanti saya masuk. Yang terlalu panjang, singkat saja. Dia menunjukkan bahwa dia punya jaringan. Anies sekarang masih distigma sebagai pemimpin yang banyak istilahnya dikonotasikan sebagai politik identitas. Itu benar enggak? Ini masih di DKI selama 5 tahun kan dia artinya ini masih menjadi isu ya, bahwa Anies adalah simbol dari politik identitas, karena ketika dia terpilih itu kan isu itu yang dimainkan sampai sekarang. Itulah problem Anies yang harus dijawab dari segi faktual. Dia sebagai pemimpin DKI harus menjawab, dan dia sudah membuktikan bahwa dia bukan tidak seperti itu. Dia menjadikan DKI sebagai semua merata gitu ya. DKI milik semua, dan dia buktikan secara faktual itu sudah terklarifikasi. Nah, yang kedua soal itu kemampuan dia. Yang tadi karena dia punya kelebihan, yang tadi itu dia punya kelebihan bahasa Inggris yang bagus, kemudian didukung oleh intelektual, pendidikan yang bagus, sehingga dia bisa meyakinkan, bisa menjelaskan kondisi bangsa ini secara baik di pentas internasional. Ini ya, sampai di tingkat PBB lagi ya. Inilah sebetulnya syarat pemimpin Indonesia hari ini harus seperti itu ya. Di mana ini sudah diletakkan oleh Bung Karno. Dia bisa mengangkat derajat dan martabat bangsa di mata internasional. Dia membentuk non-blok. Nah, ini kita merindukan figur pemimpin seperti Bung Karno. Biar harga diri bangsa ini punya bermartabat gitu ya, merasa bermartabat gitu loh. Karena pemimpinnya cerdas, bisa mengangkat derajat internasional karena punya kelebihan tadi, diplomasi, intelektual. Nah, kerjasama, perkawanan yang kuat, jaringan yang bagus. Inilah kelebihan Anies dibandingkan dengan saya belum melihat, walaupun ada, saya belum melihat yang lain seperti itu, kayak Ganjar kan masih nasional, konteksnya masih nasional, terutama prestasinya belum muncul. Nah, ini yang kalau dikaitkan dengan Ganjar ya. Bukan saya meremehkan Anies, bukan. Tapi Anies lebih dibandingkan dengan Anies. Dalam konteks yang tadi sih, pergaulan internasional. Oke. Makasih Pak Mut.
Ipul, tambah sedikit 1-2 menit terkait dengan pertanyaannya soal namanya soal itu ya. Tadi kan soal kita kan lihat banyak fenomena, bukan fenomena, kenyataan bahwa tadi kan Anda maupun ini juga sudah bicara tentang Anies ini seorang figur selain punya memiliki visi, memiliki kapasitas intelektual, latar belakang pendidikannya juga ini, kemudian background rekornya dalam kepemimpinan DKI ini terlihat gitu ya. Nah itu dengan fenomena dia diundang di negara-negara Eropa, di Inggris, terakhir di Inggris, di Jerman, dan dulu di Turki, kemudian ada juga di Jerman. Kemudian pada saat yang sama juga kemudian berbondong-bondong para bahkan Menteri Ekonomi Inggris yang lalu datang ke sini kan, kemudian mereka berdiskusi di sini soal investasi dan sebagainya. Nah ini kan apa namanya, Anda tambahkan sedikit saja tentang kapasitas dia di dunia internasional, pikiran, bahkan jauh sebelum waktu masih jadi rektor Paramadina kan ada satu majalah yang mengatakan bahwa Anies adalah salah satu dari 20 intelektual dunia ya yang akan menjadi dunia gitu, berpengaruh di dunia. Anda tambahkan sedikit saja, 1-2 menit. Ya. Kalau berkaitan dengan nilai internasionalismenya Pak Anies Baswedan, kalau saya membaca biografinya Pak Anies, tentu Pak Anies sejak remaja sampai dengan bekerja di Amerika itu memiliki nilai yang tentu sangat baik dari aspek intelektualismenya maupun dari aspek kepemimpinannya. Tentu secara pribadi saya memberikan apresiasi baik terhadap kapasitas Pak Anies Baswedan berkaitan dengan intelektualisme maupun kapasitas kepemimpinan yang tentu sudah berproses sejak beliau masih remaja. Beliau pernah mendapatkan berbagai penghargaan, kemudian dikirim ke luar negeri. Sisi itu sudah kita bisa tangkap. Yang tadi saya lupa, yang saya tanyakan ke Bang itu tadi tentang Anda kan bergaul banyak nih di kalangan teman-teman, terutama di kalangan pemuda lah. Bagaimana Anda bisa merekam, adakah di antara mereka banyak yang bersimpati dan akan memberi dukungan terhadap pencapresan Anies ini? Itu saja. Tentu banyak ya. Banyak. Hari-hari ini banyak kalau ya. Di kalangan tokoh Pak Anies Baswedan hari ini tentu apresiasi dan juga dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia tentu sangat banyak. Di kalangan pemuda jadi terbatas di teman-teman di KNPI dan Cipayung. Kalau Cipayung kan tentu memberikan apresiasi baik terhadap sosok Pak Anies Baswedan karena beliau merupakan tokoh Cipayung juga hari ini. Tentu ini harus juga dimaknai sebagai suatu tantangan ke depannya. Pak Anies harus mampu menjawab apresiasi dan dukungan dari masyarakat Indonesia untuk lebih meningkatkan kapasitas beliau secara kepemimpinan. Karena beliau akan diperhadapkan dengan berbagai problematika bangsa. Dan tadinya beliau hanya di Jakarta. Ke depan kalau misalnya beliau maju untuk menjadi presiden, tentu beliau akan diperhadapkan dengan masalah yang akan terjadi di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Mut, tadi kan saya ente belum jawab soal bagaimana fenomena Anies ini, bagaimana dengan Anda kan orang Maluku ya, di Maluku nih, bagaimana Anda mungkin sudah dengar bagaimana reaksi masyarakat Maluku, tentunya tidak semua, yang Anda rekam saja bahwa bagaimana tanggapan mereka, teman-teman Pak Mut dari Maluku tentang Pak Anies ini. 1 menit atau 2 menit aja. Ya. Menyangkut dengan sikap adakah dukungan itu? Jangan masyarakat Maluku secara keseluruhan. Yang Anda tahu saja beberapa teman yang kalau kita lihat secara faktual, banyak relawan Anies yang sudah terbentuk di Maluku. Itu berarti baru sebagian. Di luar relawannya kira-kira yang mood potret ini ada simpati dan kita secara subjektif kita menilai Anies ini kan banyak didukung oleh komunitas Islam. Dan tantangan Anies di luar Islam itu tantangan. Bagaimana dia bisa meyakinkan
masyarakat di luar Islam untuk bisa memilih dia. Walaupun dia sudah buktikan di Di DKI. ya bahwa seluruh kelompok agama berlatar agama semuanya Ya. diperlakukan secara Ya. sama dan adil ya, seimbang. Itulah yang tadi saya bilang politik identitas itu kaitan dengan politik identitas. Anies masih dikonotasikan sebagai politisi Islam. Dalam praktiknya dia harus bisa menjawab Nah, tadi. ini kan ini kan ke depan ini kan kita pastikan bahwa yang akan bertarung di pilpres yang akan datang, apakah ada 2 pasang, kah 3 pasang, kah 4 pasang, dipastikan semuanya Muslim. Iya. Iya toh? Ya Ah. tidak sebetulnya meletakkan kerangka identitas politis identitas di dalam satu orang itu tidak relevan karena semuanya bertarung ini pasti baik capres maupun wapresnya itu pasti Muslim akan Ya. datang ini. Nah, maksudnya Jadi- kita melihat isu yang sering ditempelkan kepada Anies kan, yang sering dimainkan oleh media mainstream maupun Twitter apa segala macam kan, mereka menembak Anies kan sebagai politik identitas, Itu politisi karena yang lalu dan itu belum tentu benar juga itu. Ya, maksudnya kita istilahnya mengangkat masalah ini dulu kan, supaya Anies ke depan bisa memperbaikinya, ya kan? Artinya memang kita melihat Jakarta sebagai barometer Indonesia. Ketika dia berhasil dalam memimpin Jakarta, maka itulah keberhasilan Indonesia. Karena Jakarta adalah miniatur Indonesia. Iya. Jadi memang sudah teruji karena heterogenitas masyarakat Jakarta kan bulan kan. Kalau dia berhasil Berhasil nggak dia selama? dia berhasil. Oke. Mungkin itu. Iya. Oke, terima kasih banyak teman-teman Pak Asbi, Pak dari Papua Barat, kemudian Pak Mahmud Rengi Purwarin dari Maluku, tepatnya asalnya Saya tambah sedikit. 1 menit saja ya. Ya. Ketika Nasdem deklarasi Anies, pasca deklarasi itu beberapa elit di Nasdem itu mundur. Nah, itu Misalnya di Papua, misalnya di Manado, di Bali, kan itu Di Bali kan walaupun kecil-kecil perorangan tapi itu kan sinyal bahwa ada beberapa komunitas di Tinggi itu daerah-daerah. perorangan itu kan Kalimantan Barat termasuk. Itu kan macam tadi itu juga tantangan. Artinya begini, kalau Begitu. kalau saya lihat cuma ini kan tidak enak kita mau Ya. ngomongin. Yang mundur itu kan berbeda keyakinan dengan Pak Anies. Iya. Bali misalnya itu kan, kemudian Kalimantan Barat juga Ya. begitu kan, kemudian ada inilah, kemudian yang lain di media sosial itu udah mereka ambil gambar yang tahun 2012 yang lalu yang ketika itu ada yang keluar di Nasdem kemudian itu ininya. Jadi sebetulnya itu kalau itu efeknya kecil aja lah. Ya. Nah, terima kasih banyak teman-teman Pak Mahmud, Pak Asbi dari Papua, kemudian Pak Saiful Canyago dari Bekasi ini mantan wakil yang boleh dikata mewakili kaum pemuda lah atas pandangannya tentang Bung Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI yang sebagian masyarakat, bukan sebagian, mayoritas masyarakat Jakarta begitu di mana-mana dielulukan. Saya beberapa peristiwa yang ketika beliau meresmikan beberapa kegiatan di dalam kota Jakarta, di kota tua maupun di berbagai tempat, itu luar biasa mak-mak maupun masyarakat itu menelulukan beliau, dan setelah Nasdem mencapreskan beliau itu banyak menimbulkan tanggapan yang sangat positif terutama di DKI dan di daerah-daerah yang lain. Nah, demikian kawan-kawan sekalian, inilah rekam kita terhadap beberapa pendapat di kalangan teman-teman di wilayah timur, dari Papua, Maluku, dan ada juga dari Bekasi, Jakarta. Terima kasih. Semoga keadaan bangsa Indonesia baik-baik saja dan aman, tertib untuk bisa melaksanakan agenda pemilu, agenda demokrasi 5 tahunan di masa pada tahun 2024 yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.